Kita bakal melakukan sesuatu yang berbeda dibanding video-video ngopi yang sebelumnya. Kalau misalnya di video ngopi yang sebelumnya gue biasanya ngebahas tentang sesuatu, tapi sekarang mungkin gue pengen sedikit menjadi party pooper karena bakal mengekspos sesuatu. Kita bakal ngomongin yang namanya konten Rumi Hamil. Sebuah konten yang memperlihatkan salah satu karakter film animasi dalam kondisi mengandung yang entah kenapa viewsnya tuh banyak banget. Dan kalau misalnya lu cek salah satu videonya, lu bakal melihat kalau misalnya yang komen mungkin kebanyakan bukan orang-orang dewasa. Dan ya sebagian diantara kalian semua pasti berpikir ini merupakan konten deep web gitu ya. Dari 144.000 orang yang nonton, cuma ada 7 orang yang komentar. Ya, dan kita bakal bahas ini semua. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolan bersama Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Ombre. Mungkin lu penasaran, gua tahu dari mana semua ini. Jawaban singkatnya adalah berkat live streaming WKWK kebun mingguan gue yang kemarin, tanggal 26 Oktober 2025. Jadi tiap hari Minggu malam gue ngadain sebuah konten yang namanya WK Tawa WK lah, dimana gue ngasih lihat ke lu semua para mimer yang ngebuatin meme terbaik di Discord Bandar Udara R1. Dan salah satu meme-nya itu merujuk kepada fenomena Rumi Hamil ini. Buat semua yang nggak tahu, fenomena kayak gini itu udah ada dari tahun 2017 sejak ada yang namanya film Frozen ya. Di situ ada karakter Elsa juga, dan banyak banget karakter-karakter Elsa dibuatin dengan kondisi yang macam-macam gitu ya. Salah satunya Elsa hamil. Dan istilah kayak gini namanya Elsa Gate. Sebuah kondisi di mana ada konten-konten di internet yang dibungkus seakan-akan seperti konten anak-anak, tapi sebenarnya ini bukan konten anak-anak. Dan yes, di YouTube pun itu rame banget sekarang yang namanya Rumi Hamil. Nggak cuma di YouTube doang, bahkan di TikTok pun udah banyak banget konten-konten seperti ini. Ya, kalau misalnya lu lihat salah satu konten yang lu bakal tahu kalau misalnya ini merupakan sebuah konten yang memperlihatkan salah satu karakter film animasi K-pop Demon Slayer ya. Main karakter utamanya itu Rumi hamil, entah itu hamil itu karena diselingkuhin, proses kelahirannya, dan masih banyak lagi. Bahkan ada salah satu konten reaction. Beda sama tahun 2017, di tahun tersebut kalau misalnya emang pengen buat konten Elsa Gate gitu ya, lu emang bener-bener perlu ngerti dulu gimana cara buat 3D, gimana cara buat animasi dan segala macam. Kalau misalnya sekarang lu tinggal buat AI, makanya fenomena Rumi Hamil ini lebih banyak dan lebih masif dibandingin Elsa Gate. Tapi nggak semua konten Rumi Hamil ini dibuat menggunakan AI. Ada juga beberapa kontennya yang emang syuting langsung atau menggunakan game yang terkenal kayak misalkan Roblox yang dibuat sama El Prana ini. Rumi, kayaknya dia mau melahirkan. Wah, Rumi. Bro, seperti ada yang memanfaatkan topik seperti ini untuk cuan. Ya, ini yang dibuat menggunakan Roblox. Kalau misalnya kita cek yang ini coba. Gua jujur nggak ngecek semuanya ya. Oke, karena nggak kuat gue 1-2 video. Gue liatin semua. Ini kayaknya ngegunain Sakura School Simulator. Pokoknya ini menggunakan aplikasi atau game 3D. Sedangkan kalau misalnya ini tuh lewat syuting gitu ya. Berbakat sejak lahir. Ya, wow, harian anakku. Damn. Yang paling mengkhawatirkan adalah konten AI-nya dan konten AI plus reaction-nya. Ya, gue nggak tahu kenapa ada juga video-video kayak gini. Rumi yang mana? Rumi yang hantrik. Orangnya di mana? Damn. Karena udah gue bilang, call me party pooper, gue nggak peduli. Gue pengen cleansing konten yang kayak gini biar kayak itu anak gue yang ngeliat. Aduh, copyright anjir. Damn, kenapa orang-orang bener-bener into banget ya buat konten kayak gini? Bingung gue. Kalau misalnya pada akhirnya ditargetin buat anak-anak, cuy, ada yang secara terang-terangan mencoba untuk memanfaatkan rasa penasaran dari anak-anak untuk mendapatkan cuan di internet. Gue gak peduli apakah algoritma gue berubah setelah ngeliatin video ini atau kagak gitu ya. Gue sekali lagi pengen nge-expose biar gak ada lagi yang kayak gini. Ballerina cappuccina. Ya, ada konten dick riding ya ternyata. Alright. Jadi kekhawatiran gue di sini. Kita nggak perlu ngebahas apakah ini diperbolehkan atau kagak gitu ya, karena jelas udah ada kebijakan terkait konten ketelanjangan dan seksual. Lu bisa baca sendiri gitu ya di support Google. Lu terganggu nggak sama konten-konten kayak gini di internet? Kalau misalnya terganggu, imagine gimana anak lu atau ponakan lu ngelihat konten-konten kayak gini. Makin brain rot lagi otaknya, men. Kayak maksud gue, ini bener-bener bisa nge-support konten-konten yang kayak gini, dan menurut gue berbahaya kalau misalnya gak ada regulasinya sama sekali gitu loh.
Bahkan ini merupakan insult buat animator yang udah bekerja keras ngebuat K-pop Demon Slayer. Gue sendiri itu udah nonton filmnya dan menurut gue itu merupakan salah satu film animasi yang the best gitu ya. Karena Sony mencoba untuk bereksperimen terkait visual expression dari setiap karakter dan menurut gue itu mereka berhasil benar-benar menunjukkan bagaimana lingkungan K-pop gitu ya, bagaimana sejarahnya dan dipadukan dengan fantasi. Tiba-tiba ketika rame gitu ya beberapa bulan kemudian dijadiin konten-konten brain rot bahkan menggunakan AI ini. K-pop Demon Rumi melahirkan thumbnail kayak gini. Gue nggak tahu di sini ada video yang ngeliatin thumbnailnya nggak? Oh ada. Damn. Dan yang ngebuat bukan orang-orang yang apa ya, yang sepantaran gitu loh, masih bocil tapi udah tua gitu men. Bahkan ada yang niat banget cosplay sambil buat thumbnail kayak gini. K-pop Demon Rumi hamil. Rumi hamil melahirkan bayi lucu Chikaku Channel. What is happening with this country, bro? Dengan 165.000 orang yang nonton, yang komen cuma 8. Dari sini lu bakal tahu kalau misalkan yang nonton mungkin bocil-bocil. Ya, sekali lagi kalau misalnya lu terganggu sama konten kayak gini, lu nggak perlu ngomongin soal aturannya, lu nggak perlu ngomongin soal kebijakan-kebijakan setiap platformnya. Lu tinggal lihat apakah ini kalau misalnya dilihat sama anak-anak lu, dilihat sama ponakan-ponakan lu, apakah pantas dan apakah bakal merusak otaknya. Ya. Menurut gua lebih mendidik meme dari ya begitulah gitu lah. Atau konten X dari AKMJ men. Gue pun penasaran kenapa orang-orang tuh pada obses sama konten-konten hamil ini ya. Apa mungkin fetishnya kah? Ngeri juga gitu loh. Tuh, ada thumbnail yang kayak gini. Yuta Mio panik CCTV merekam sunat Rumi K-pop Demon Hunter. Sunat. Game Sakura School Simulator udah dilihat sama 600.000 orang. Biar gue tebak, yang komennya paling cuma ratusan doang, ya nggak? Oh, it even worse. Komennya cuma 29 orang doang. Ini goblok sih kalau misalkan YouTube tiba-tiba mengidentifikasiin konten-konten kayak gini masuk ke YouTube Kids. Ada beberapa anak-anak ya, 500.000 anak-anak mungkin udah ngeliat kontennya. Oh ya, tadi gue bilang kalau misalkan kontennya udah ada sejak beberapa minggu yang lalu. Benar, ini udah dibuat sampai 3 minggu yang lalu sama CNX Adventures gitu ya. Ini 3 minggu yang lalu dan sampai sekarang, ya 9 hari yang lalu mereka tetap buat kontennya. K-pop Demon Rumi Zoe Mira hamil melahirkan di kolam renang bayi. Saja Boys hamil melahirkan di playground. K-pop Demon Hunter dapat bayi apa? Ini makin berbahaya lagi karena mungkin aja orang-orang bakal bingung yang hamil itu perempuan atau laki-laki. Apakah ini termasuk ke konten-konten LGBT? Karena kalau misalnya Elon Musk ngeliat ini mungkin bakal langsung demo di YouTube anjir. Ini kalau misalnya dilihat sama anak-anak bahaya juga gitu loh. Kok laki-laki bisa hamil sih? Terus ada lagi nih konten kayak gini. Rumi hamil anak tralaleo. Ada yang marah. Coba lu bayangin kalau misalkan ada bocil yang ngelihat konten-konten kayak gini terus abis itu penasaran. Emang bisa ya manusia hamil sama binatang? Secara tidak sadar orang-orang yang buat konten kayak gini itu bisa merusak ya otak kanan atau otak kreativitas dari anak-anak di negara kita tercinta. Ini yang nonton 58.000 orang, yang komen cuma 2 orang. Dan salah satunya itu yang buat videonya sendiri. Ya, kalau misalkan kita lihat viewsnya udah ada 58.000 orang, dan kalau misalnya kita asumsiin ada setengah yang nonton itu bocil, udah ada 25.000 anak kecil yang ngeliat video kayak gini. Ini pesan buat lu semua yang buat konten-konten brain rot ini, ngomongin soal hamil dan segala macam. Lu sadar nggak sih betapa bermasalahnya otak lu itu? Lu tuh secara tidak sadar udah nyusahin guru-guru yang ada di negara ini dan juga guru-guru yang ada di dunia mungkin. Karena udah mah susah gitu ya membebaskan hal-hal dari pikiran-pikiran jomok kayak gini sejak kecil, tapi lu malah profit langsung di YouTube gitu loh. Dulu zamanan gua untuk ngelihat konten-konten kayak gini gitu, lu perlu ngakses website yang sus dulu gitu baru nemu. Ini di YouTube udah ada. Ya, nggak cuma YouTube doang nih yang benar-benar harus bertanggung jawab, tapi juga orang-orang yang buatin kontennya. Lu nggak bisa lari lo dari permasalahan kayak gini ya, karena emang ini bodoh banget gitu loh. Bayangin kalau misalnya anak lu sendiri yang ngelihat konten-konten buatan lu kayak gini, gua nggak yakin bakalan ngelihat juga sih. Dan tren ini awalnya jelas ya, itu pertama dari luar negeri, terus habis itu dari Indonesia tuh baru ada beberapa hari yang lalu.
Coba deh lu pikir-pikir ulang dah. Ini kalau misalnya dilihat sama Komdigi sama Kominfo, platform yang menaungi banyak banget konten kreator juga live streamer, itu bisa rusak gara-gara ya kelakuan YouTuber yang memanfaatkan AdSense ini cuman mencari cuan dari konten-konten yang bisa merusak akal dan juga pikiran dari anak kecil gitu loh. Udah gue bilang kan, gue pengen jadi party pooper di video ngopi ini. Gue nggak peduli kalau misalnya gue bakal dijadiin villain atau penjahat sama orang-orang yang buat konten kayak gini. Gue nggak peduli seberapa banyak subscriber yang mereka punya gitu ya. Kalau misalkan orang normal ngelihat ini, gue yakin mereka pun pasti bakal beranggapan kalau ini salah. Gue cuma pengen ini nggak sampai berdampak kepada hilangnya akses terhadap platform gara-gara ya pembuat kebijakan ngelihat konten ini juga dan memutuskan untuk memblokir aksesnya. Ya mereka inilah yang harusnya bertanggung jawab gitu, konten-konten yang hanya mencari cuan tanpa melihat dampak kepada orang-orang yang nonton. Ini nggak terlalu beda jauh sama orang-orang yang ngesponsorin game-game scamming gitu ya, loot box dan segala macam. Ya by the way, gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa buat gue sendiri pun yang emang suka sama K-pop Demon Slayer, ngeliat kayak gini ini ya insult banget sih anjir. Film itu bagus banget tapi tiba-tiba dibuatin konten-konten brain rot kayak gini. Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Gue undur diri. Sampai jumpa.